dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya panggilkan Om Antoni, mungkin saya perkenalkan dulu ya bagi teman-teman yang belum kenal. Beliau ini adalah founder dari komunitas yang sangat besar di Indonesia, namanya ID Crypto. Jadi teman-teman juga bisa join di sana, bisa belajar. Dan beli dengar Om Antoni ini terjun melek di dunia kripto itu di tahun 2015, teman-teman. 2015 ya, kalau saya bilang salah satu orang yang beruntung lah gitu loh. Karena termasuk beli pun tahu dulu tapi tidak mau open minded itu loh untuk terjun itu loh. Tapi Om Antoni dia terjun dan kalau kita lihat dari siklusnya sudah ngalamin beberapa siklus yang kita alamin sekarang ini gitu loh. Nah, makanya malam ini kita belajar sama-sama dari seorang Om Antoni gimana sih strateginya seorang Om Antoni menghadapi masa-masa beres seperti sekarang ini itu enggak. Apakah ini akhir dari segalanya? Apa mungkin beliau ada punya strategi apa yang kita lakukan untuk biar bisa menghandle masa-masa ini dan gimana caranya nanti untuk kayak semacam mengatur money management, emosi manajemen, psikologi itu enggak. Karena kan kadang-kadang di masa kayak gini kita ngerasa ini udah paling support paling bawah, paling bottom, ternyata kita beli, kita enter posisi, tentunya turun lagi seperti itu kan. Itu kan juga benar-benar mentalnya kita yang diserang, setuju nggak? Nah, nanti kita akan belajar. Mungkin untuk waktu dan kesempatan saya persilakan sama Om Antoni. Di awal perkenalkan diri dulu Om. Om Antoni mungkin untuk pertama kalinya perdana Om Antoni hadir di Dex Capital. Kita pengen tahu nih, kepoin sedikit nih, Om Antoni ini asli mana, kemudian gimana sih latar belakang awalnya bisa terjun ke dunia kripto ini. Silakan Om. Monggo Om. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam Om. Oke, mungkin perkenalkan saya Antoni, founder ID Crypto Official. Untuk backgroundnya latar belakang saya, kalau untuk aslinya saya itu dari Kalimantan. Saya orang Kalimantan dari Singkawang, tapi untuk saat ini saya menetap di Jakarta Pusat di Kemayoran. Nah, untuk kapan saya mulai kenal kripto itu, saya kenal kripto itu sekitar tahun 2015. Memang sebelum di kripto sih saya udah terjun di dunia online ya. Bisnis online tuh dari 2013 saya tuh udah terjun di dunia online, udah bisnis online. Sampai saya kenal kripto di tahun 2015 dan saya mulai benar-benar fokusin kripto itu sampai sekarang ini. Oke, mungkin sampai situ aja kali itu Om ya untuk perkenalannya Om ya. Oke, siap Om. Nah, terus sekarang mungkin kita lanjut ke topiknya Om. Oke, Artinya boleh. menurut Om Antoni, istilahnya sebelum kita lanjut ke tentang strategi cara untuk Boleh. istilahnya menghadapi masa beres seperti sekarang, Kita sharing kira-kira aja kalau nih Om ya. ya sharing aja Om, sharing aja nggak apa-apa Om. Maksudnya Jadi, karena jam terbang itu kan pengalaman masing-masing orang kan beda-beda Om, betul nggak? Nah, kalau betul. untuk seorang Om Antoni nih, gimana sih caranya untuk pengaturan money management dalam dunia kripto ini Om? Bisa sharing sedikit nggak Om? Boleh banget Om. Oke, jadi sebelum kita ke money managementnya dulu, saya mau sharing sedikit ya Om tentang psikologi tradingnya dulu nih Om. Siap, Nah, siap Om. Silakan ya. Om. Nah, di sini kan untuk psikologi trading tuh poinnya sebenarnya sih banyak sih, tapi yang mau saya sharing nih di sini ada 4 poin penting aja nih Om ya. Nah, Oke. oke, yang pertama itu misalnya kita understanding fear. Misalnya kita memahami dulu nih rasa takut kita nih Om. Nah, maksudnya apa? Ya, jadi kita tuh harus mengetahui dulu misalnya fear kita tuh seperti apa dah. Nah, dan kebanyakan investor kan saat ini tuh fear-nya tuh takut kehilangan atau fear of loss ya Om ya. Nah, jadi untuk awalnya tuh kita harus tahu dulu nih fear kita tuh takut kehilangan tuh seperti apa dulu. Nah, sebelum kita untuk memulai suatu investasi atau kita memulai masuk ke dunia investasi, nah kita harus punya itu dulu Om, understanding fear, memahami rasa takut. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa bahas nanti overcoming greed Om ya. Nah, ini poinnya sebenarnya penting juga nih. Overcoming greed kan berkaitan dengan setting rules nanti ya. Nanti kita bahas di poin ketiganya nih Om. Nah, jadi kalau untuk overcoming greed itu sendiri sebenarnya bahasa generalnya aja ya. Jadi pas saat kita investor itu dia punya set target nih. Set target misalnya kita punya target profit kita 10%. Nah, jadi kita udah meng-set target kita dulu nih.
Jadi kita udah set target, tapi misalnya ada juga orang yang misalnya dia udah set target 10%, tiba-tiba naik terus nih untuk sahamnya atau asetnya naik terus, tapi tiba-tiba akhirnya ditaikin lagi target dia nih jadi 20%. Nah, di sini sebenarnya teman-teman ini harus evaluasi lagi nih. Kok bisa naikin saya target kita yang tadi kita udah set 10%, tiba-tiba kita taikin karena nah mungkin banyak 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 penyebabnya lah, atau berita-berita positif atau sebagainya deh yang merubah target kita masing-masing ya Om ya. Nah, Ya. tapi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau kita udah punya set target, nah kita ngerubah target kita nih karena kita dapat ada berita bagus nih, misalnya setnya kita udah target 10%, berarti kita harus profit 10%, kita udah tutup tuh. Tapi karena kita ada penyebab positif-positif atau berita-berita yang bagus berkaitan dengan perusahaan yang kita investasikan, misalnya seperti itu. Nah, jadi akhirnya dia naikin setnya 20% atau 30%, atau memang nanti aja deh sampai benar-benar dia mau ambil take profit. Nah, sebenarnya ini bisa ngerusak mental juga Om, karena kan nanti itu kita bahas di rules ketiganya deh. Sebenarnya bisa ngerusak mental juga nih, karena untuk konsistennya dia trading itu udah salah gitu loh. Nah, ini kebanyakan kita tuh sebagian besar tuh ya seperti ini. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab deh tentang ini ya Om ya. Nah, Ya, tadi kan siap Om. kita udah bahas tentang setting rules juga. Nah, itu dia berkaitan dengan yang tadi itu target reward kita. Nah, kita setting rules kita kapan kita bisa untung, kapan kita bisa rugi nih Om di sini. Misalnya kita nge-set target kita siap untung 10% dan kita siap rugi itu 5%. Nah, kira-kira ini cocok kan nih buat kita nih, sebagai kita yang akan berinvestasi nanti ke depannya nih dengan modal kita, dengan kesanggupan kita. Nah, kita harus ada planning dulu nih Om. Jadi kita ada setting rules-nya, ada setting targetnya seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih, poin keempat. Tapi kalau menurut saya sih ini yang paling penting banget nih, yang benar-benar kita harus lakuin ya sebagai calon Ya. investor atau calon akan berinvestasi ke suatu perusahaan. Ini yang paling penting banget, itu conducting research and review. Jadi melakukan riset atau review dulu nih. Nah, sebenarnya ini sih pentingnya, yang saya masuk penting itu sebenarnya benar-benar bisa buat ngelatih atau mengasah mental kita lah. Misalnya jadi kita tuh membaca news dengan mengupdate pengetahuan kita terhadap market seperti apa, coba berdiskusi dengan pakar-pakar yang di bidangnya gitu misalnya. Untuk nah disinilah fungsinya untuk menambah mental kita nih Om. Oke. Oke. Sampai Mungkin sini tahan dulu sampai di gimana? sana Om. Boleh Nah, boleh. gini Om, kalau menurut Om Antoni, tadi kan yang paling penting kan yang terakhir tuh Om, kita harus melakukan riset dan review dari satu proyek yang kita mau investasikan, kayak gitu Om. Betul Nah, Om. kalau Om sendiri, seorang Om Antoni, gimana sih caranya untuk meriset satu proyek Om? Oke boleh Om ya. Jadi gini Om. Hmm. Misalnya kita kan pertama kita ulik dulu nih, misalnya kita mau berinvestasi ke suatu proyek misalnya Om ya. Nah, itu kita bisa pertama kita bisa kita lihat dulu tentang news-nya tentang suatu proyek itu dari berita-berita yang udah beredar, atau nanti kita bisa ngelihat tuh fundamental. Halo? Sinyalnya putus-putus Om Antoni. Halo? Halo, malam? Orang ini Ya, sinyalnya ya agak agak putus-putus Om. Ya, agak putus-putus oke, ya. sekarang udah jelas Om. Udah Lanjut Om. jelas Om ya. Ya, jadi kayak gitu Om. Ya. Jadi kita lebih banyak ke risetnya, nggak cuma dari news atau berita aja, tapi kita lebih ke pakar-pakar yang udah di bidangnya tuh Om. Misal kayak pakar misal kita mau investasi saham nih, misalnya kita ke pakar keuangan, atau kita ngobrol masalah fundamental project ini nih, misalnya dia perbankan atau dia projectnya backingnya dengan perusahaan-perusahaan besar yang udah terjamin lah untuk projectnya itu Mungkin udah terjamin. Gimana Om? Mungkin bisa kasih bocoran Om Antoni biasanya kalau untuk mendapatkan informasi dari media newsnya itu dari media-media seperti apa contohnya Om? Biar Oke. ada pengetahuan juga buat teman-teman yang hadir di sini Om. Misal kalau untuk media, misal kalau untuk project luar negeri ya, project luar lah dulu ya. Itu biasa kan ada tuh yang model seperti kayak Koin Telegraph, itu kan dia memang media untuk Koin kripto ya, Telegraph media ya. besar untuk kripto ya. Ya. Itu kan memang rata-rata yang listing di media itu kan infonya itu benar-benar info yang akurat gitu. Nah, kedua juga kita Akurat ya, risetnya juga valid nggak ya. cuma
valid ya. Nah, yang kedua juga kita nggak cuma dari media aja juga sih penting. Kita juga harus sebelum kita terjun ke project itu ya kita harus masuk dulu nih ke lingkungan dia nih. Kalau saya pribadi sih lebih lebih ke misalnya kita mau masuk project ini nih, yang kita cari nih siapanya dulu nih, kita cari timnya dulu nih, tim projectnya dulu. Nah, misalnya kita ngomong ke CEO-nya atau ke tim yang ada posisi lah di project itu, nah kita bisa sharing dulu sama mereka, kita ulik dulu, kita cari tahu dulu nih tentang projectnya seperti apa. Nah, kita sinkronin sama berita di media, apakah benar apa cuma emang kata media aja kan kayak gitu. Nah, kalau untuk sekarang karena media juga kan bisa dibeli Om ya, bisa dibayar gitu loh. Jadi kita punya uang, kita bikin news gitu loh. Kan bisa juga tuh. Nah, kedua ya fundamental itu dia nih di backup sama project apa nih, di backup dengan venture apa nih. Backingnya dia nih apa nih project apa gitu loh. Fundamentalnya kuat apa enggak? Bisa kalau dia cuma project perseorangan gitu loh. Dia cuma mandiri sendiri, nah berarti kan nggak kuat tuh. Iya, dari kapital ya Om ya. Betul, kalau kayak gitu risk banget lah gitu. Kalau kita mau masuk ke suatu proyek seperti itu kan risknya tinggi banget lah gitu loh. Jadi benar-benar harus ya balik lagi ke yang poin tadi yang kita harus banyak riset terus sama ya kita sering sharing sama yang pakarnya seperti itu sih Om. Iya. Nah, terus kalau Om Antoni sendiri menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu kayak sekarang nih Om, banyak jebakan Batman kayak gini nih, apa yang Om lakukan Om? Strategi apa yang Om lakukan? Kalau strategi berarti kita balik ke masing-masing ke money management kita Om ya. Ya. Ya sama kayak yang tadi tuh yang saya bilang tadi pertama tuh kalau money management tuh misalnya kayak kita nih ada istilahnya tuh jangan menaruh telur di satu keranjang gitu loh. Atau ya, jangan menaruh diversifikasi Om ya. Diversifikasi aset ya. Betul, dia menaruh semua aset kita, semua modal kita ini di satu tempat aja gitu loh. Misalnya andaikan tempat itu memang hancur ya dia hilang semuanya kan seperti itu. Nah, jadi kita naruh tuh di banyak saham atau di banyak tempat dengan total yang udah kita setting tadi itu setting rules kita. Misalnya kita udah setting loss rules yang kita gitu loh. Misalnya kita investasi ini kita mau stop loss-nya nih di kerugian berapa persen gitu loh. Misalnya pokoknya kita punya modal misalnya 100.000. Kita tapi siap kerugian kita tuh hanya 10%. Nah, berarti saat kita udah loss 100.000, 10% kita udah loss 10.000 rupiah. Berarti kita bagaimanapun keadaannya kita harus stop juga di saat itu, Om. Jadi kita harus stop di saat itu juga. Nah, jadi sebenarnya kalau Om jelaskan tadi itu kan ya, silakan lanjut Om. Gimana aja? Ya, jadi misalnya kalau kita udah stop kalau strategi seperti itu sebenarnya kalau kita udah ada stop loss rules-nya itu, misal kalau kita udah siap hilang 10% dari modal kita, nah berarti sebenarnya strategi ini tuh berguna banget Om. Jadi karena kita udah punya stop loss ini, jadi kita nggak harus tiap hari ngeliat market, tiap hari ngeliatin handphone terus, setiap hari ngeliatin chart terus itu ya udah nggak perlu karena kita udah setting nih stop loss kita nih. Kalau kita hilang 10% ya udah. Berarti separahnya kita kerugian itu kita hanya hilang 10% dari modal kita gitu loh. Aja ya. Oke, berarti yang Om Antoni jelaskan tadi kan dari sisi tradernya Om ya, dari sisi tradingnya Om. Nah, terus kalau misalnya dari sisi investornya gimana Om? Kadang-kadang kan kalau misalnya kita investasi nih seperti yang Om Om Antoni bilang tadi, kan kita men-screening ketat di awal Om. Kita melakukan riset mandiri juga tentang proyek segala macam. Nah, ketika kita yakin sama proyek tersebut, kita investasi Om. Tuh nggak? Yang namanya investasi kan ya kita pasti long term Om ya, bukan jangka pendek Om ya, tuh nggak? Nah, otomatis kan misalnya kita mau berapa nih, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata di saat tahun pertama, kedua, misalnya anggaplah tahun ini masuk tahun kedua Om. Ternyata di luar ekspektasi kita benar-benar asetnya bayangkan aja Om. Dari penurunnya sampai 80-90% Om. Nah, kira-kira Om Antoni di saat ngadapin hal yang seperti itu, karena kan di sini kan kita all about make decision Om ya, mengambil keputusan tuh nggak berdasarkan pola-pola yang sudah kita alamin sebelumnya dan siklus yang kita alamin sebelumnya Om. Nah, ketika ngalamin hal seperti itu, apakah Om Antoni tetap santuy, cut loss, atau mungkin biarin aja, ntar juga bakalan naik sendiri itu nggak? Atau mungkin gimana ya mikirnya? Ya udah ini kayaknya daripada jadi abu, ya udah gue cut loss aja deh. Ntar kalau misalnya udah gini, ntar udah di bawah lagi, baru saya beli lagi. Jadi kan jumlah koinnya bertambah.
taunya Oke. belum kita beli udah naik gitu loh. Nah, kalau Om Andoni gimana Om untuk biar bisa tidak kita nggak goyah Om, kita tetap gimana ya, tetap mantap lah. Saya yakin sama proyeknya ini bentar lagi juga naik kok, orang memang kondisi pasarnya memang lagi pada turun. Nah, seperti itu Om, gimana Om kondisi kalau pas ngadapin kondisi yang momen seperti itu Om? Kira-kira gimana Om Oke, Andoni boleh ya? Om. Hmm. Oke, mungkin gini ya, Om, ya. Kita ngulik fear-nya dulu nih, Om. Ketakutannya tuh di mana gitu loh. Misalnya nih, nih, Oke. kok aset tiba-tiba marketnya turun semua nih. Ada masalah apa Hmm. nih? Nah, misalnya market bearish biasa kan dipicu dengan news negatif. Misalnya kalau untuk saat ini kan kayak Ya. isu perang atau misalnya isu sebuah negara melarang kripto, itu kan efeknya negatif banget gitu loh ke kripto gitu loh, Om ya. Nah, pertama kita harus Nah. tahu dulu nih isunya Hmm. isunya dulu nih. Nah, seperti yang tadi kita baca berita yang tadi. Nah, kalau untuk strateginya nih, misalnya kita Hmm. investasi jangka panjang gitu Om ya, yang tadi Om bilang ya. Hmm. Ya. Nah, makanya kita ada 3 investasi nih, ada yang jenis trader itu kayak trader harian, dia ada mid term Oke. juga atau long term. Nah, kalau untuk long term Hmm. ini kan lebih ke yang tadi saya bilang lagi Om, loss rules-nya itu. Jadi memang dia kalau memang kalau dia hold dulu aja lah, siapa tahu nanti naik. Nah, kita balik lagi, kita riset lagi ke projectnya, kira-kira project ini misalnya sebulan kita loss 10%, bulan besok kita loss Hmm. 20%. Berarti kan itu Hmm. udah ngelewati loss rules kita kan. Nah, kita riset lagi nih Hmm. untuk project ya, kira-kira ini project fundamentalnya kuat nggak? Atau misalnya, amit-amit lah, apa jangan-jangan perusahaan ini bangkrut nih, mau tutup. Nah, kayak gitu Hmm. loh. Ya. Tapi kalau saya pribadi sih, misal kalau memang udah sesuai rules kita udah melewati batas, gitu. Misal kita udah setiap lossnya cuma 20%, bulan Hmm. selanjutnya nambah loss lagi. Kalau saya pribadi sih lebih baik sih cut loss. Kita cut loss, kita cari ke perusahaan yang lebih prospek untuk kedepannya gitu loh. Jadi kita istilahnya nggak hanya berharap di satu tempat itu aja gitu. Beda sama yang balik lagi ke money management yang tadi sih Om. Kalau kita Hmm. megangnya, kita nyimpannya nggak di satu lubang, di lubang yang banyak, kayak mungkin di salah satu perusahaan ini atau di salah satu project ini kita kalah, ya di perusahaan yang lain kemungkinan kita kan bisa menang gitu loh. Iya, iya, iya. Oke Om, thank you Om. Menarik ini Om. Dan yang menariknya sih sebenarnya nanti teman-teman juga bisa diskusi. Ini juga yang benar-benar jadi ganjalan dalam hatinya beli ya. Kita kan dunia blockchain itu kan decentralized ya. Harusnya tidak terpengaruh. Walaupun ada perang kiamat di luar sana harusnya nggak terpengaruh, betul nggak? Karena semua kita kan by community driven kan, jadi harga segala macam kan komunitas yang menentukan, bukan satu Betul. negara, betul nggak? Nah nanti kita diskusikan kenapa kok bisa seperti itu tuh nggak? Sebelum lanjut, Boleh, ini kayaknya teman-teman banyak banget yang mau nanya nih sama Om Andoni nih Om. Kita tanya jawab boleh, dulu boleh, Om ya. Kita kasih kesempatan dulu Om ya. Oke, yang boleh Om, pertama silakan. ada Om Joseph Willis. Silakan Om Joseph Malam pertanyaannya. Bang Bli, malam semuanya. Ya, Bang malam. Antoni, untuk dari Bang Antoni sendiri harus memiliki aset apa aja untuk mengcover kehidupan sehari-hari agar tidak mengganggu investasi yang atau sebagai investor lah kita bilang di dunia kripto ataupun saham. Kira-kira apa aja yang harus dimiliki seorang Bang Antoni ini? Terima kasih. Mantap nih pertanyaannya Om Joseph nih. Silakan Om Andoni Oh, disaringkan sedikit Om. boleh, boleh, boleh. Jadi maksudnya nih aset apa aja yang harus kita miliki gitu, Om, biar nggak ganggu dapur gitu ya, maksudnya ya, istilah katanya ya. Ya betul, agar nggak mengganggu mental kita lah dalam menghadapi dunia pasar kripto ataupun saham yang lainnya gitu. Oke, boleh gini Om. Jadi kalau ini sih sebenarnya lebih ke money management Om ya. Jadi ya sama kayak seperti tadi, misalnya kayak kita nih, misalnya overcoming greed-nya mengatasi keserakahan kita nih Om. Jadi misalnya kalau kita misalnya kita sudah ada profit 10%, 20%, nah itu kita harus cash out your profit. Jadi kita tuh harus ada tuh namanya keuntungan yang kita cairkan gitu loh. Misalnya kita tabung atau kita nikmatin dulu profitnya. Istilah katanya kita mereward diri kita sendiri lah. Setelah kita melakukan trading, kita dapat profit, nah kita nikmati. Dari situlah kita tuh termotivasi nanti untuk belajar lebih jauh lagi, dan otomatis mental kita pun ya, karena kita sudah ada yang kita cash flow, kita keluarkan uangnya itu, ya otomatis itu nggak akan mengganggu mental sama sekali, walaupun sebagian aset kita tadi dalam keadaan yang merah merona nih, karena kita juga udah kita set juga nih kerugian kita
maksimal kerugian kita 20% kok, atau maksimal kerugian kita cuma 10% kok. Nah, dan sebelum ini keuntungan setiap kita dapat profit dari suatu saham kita tuh udah kita tarik juga gitu loh. Nggak semua saham kita nih kita masukkan ke investasi gitu loh. Jadi tetap emang itu penting banget sih untuk jangan lupa atau jangan telat take profit, jangan sampai profit kita tuh dapat profit, kita masukkan lagi investasi lagi, akhirnya nanti berharap itu nanti akan jadi banyak, semakin banyak, yang ada malah habis gitu loh. Akhirnya profitnya aja tuh nggak dinikmatin gitu, yang ada ya habis semua gitu loh. Karena itu dia. Iya, betul. Iya, jadi telat tarik profit gitu loh, karena ya terbuai. Karena kan di dunia kripto ini kan ya semua orang sih nggak bisa dipungkiri, pengennya kan punya duit 1 juta mau jadi 10 juta, punya duit 10 juta mau jadi 100 juta, atau seterusnya gitu, sampai profitnya dia ini kan lupa dia tarik gitu loh, sampai nanti udah saatnya emang asetnya udah kena penurunan, baru sadar udah kena apa enggak, waktu itu aku tarik dulu ya profitnya ya, paling enggak, atau 50% dari keuntungan tarik dulu, kan seperti itu. Nggak bisa tidur, Om. Nah iya, kebanyakan sih ya, yang ada sih ya seperti itu, karena ya itu dia lupa tarik profitnya gitu loh. Jadi kita memang harus ada save money untuk kehidupan kita di dunia nyata lah, istilah kita kan uang online gitu loh. Nah kita juga karena kita hidup di dunia nyata juga, kita harus siapin juga tuh keuangan kita di dunia nyata. Maka kita kalau ada profit ya kita harus kita tabung, kita tarik, kita nikmati lah profitnya itu gitu loh. Oke, kalau untuk itunya Bang Bli, saya sambung sedikit boleh Bang Bli? Lanjut, silakan. Kalau seandainya ini kan kita mengatur porto itu udah oke. Kalau dia minimal kita harus, contohnya nih saya mau punya apa dulu baru berinvestasi, itu maksud saya gitu Bang Antoni. Contohnya kita harus udah ada asuransi diri sendiri atau uang lebih ataupun yang lainnya gitu Bang Antoni, kalau dari sisi itu. Oke. Berarti dari sisi persiapan diri gitu maksudnya ya? Iya benar. Oke, sebenarnya tadi sih udah saya ulas sedikit sih ya untuk persiapan diri itu ya, yang tadi itu sebenarnya ya tadi understanding fear. Jadi kita memahami dulu nih rasa takut kita nih sebelum terjun ke investasi. Risikonya investasi itu apa sih ya, kayak tadi itu dia kebanyakan yang trader itu ya takut kehilangan. Nah itu paling besar banget itu. Fear of loss-nya itu paling besar itu rata-rata trader itu takut kehilangan. Jadi kebanyakan ya kayak gini juga nih. Jadi orang tuh lebih misalnya baru profit 10% atau baru profit 5% dia sudah take profit. Bahkan misalnya kalau dia udah lose 20%, 30% dia mau cut loss aja tuh nggak berani gitu loh. Nah, yang ada saat ini ya seperti itu. Jadi mereka lebih takut kehilangan dibanding dia mendapat keuntungan. Nah, kalau untuk persiapan diri ya balik ke kita pribadi masing-masing ya. Jadi sebenarnya kalau untuk trading juga kan kita nggak harus modal kita misalnya ikut trading ini minimal modal harus punya uang 1 juta rupiah. Sebenarnya nggak dipatokkan seperti itu gitu loh. Andai pun kita punya uang 100.000 pun ya kita untuk memulai investasi atau trading itu udah bisa, dan itu pun kita udah bisa setting rules kita sendiri gitu. Kita modal 100.000 ya kita siap kehilangan hanya 10.000 aja gitu loh. Jadi kan nafas kita tuh kalau dihitung bisa 9 kali lah. Misalnya kalau kita hilang 10.000, nah kita coba nanti masukin lagi 10.000, nah itu kemungkinan untuk kembali ke 100.000 lagi itu ya lebih cepat gitu loh. Jadi benar-benar nggak ngeganggu mental sama sekali sih kalau menurut saya itu. Terima kasih Bang. Oke, thank you Om. Gimana Om Joseph? Udah bisa menjawab? Sebenarnya yang mau saya tanyakan sih, kira-kira apa yang harus kita miliki itu, contohnya seperti asuransi diri ataupun yang lainnya gitu Bang Bli. Maksudnya belum kena sih sebenarnya. Asuransi. Misalnya contohnya diri kita sendiri untuk kebutuhan kita di sehari-hari, bukan di dalam dunia trading, sehari-hari kita, contohnya kita harus bisa mengcover maksudnya Om. Kita. Relate ya. Oke. Boleh diulas. Sebenarnya sih ini nggak ada kaitannya sih sebenarnya ya, tapi boleh diulas sedikit sih. Kalau untuk reliefnya kita sih ya, biar nggak mengganggu keuangan kita ya.
memang penting banget ya namanya asuransi itu, kita punya asuransi. Misalnya kita juga nggak tahu nih namanya orang kena musibah atau orang sakit kan asuransi juga bisa nge-backup diri kita juga kan. Kalau yang buat yang udah punya anak, kita juga bisa mengasuransikan anak kita pendidikannya kan kayak seperti itu. Nah itu di luar trading nih, memang penting banget sih untuk asuransi juga itu, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama trading sih sebenarnya untuk asuransi, karena kan trading itu kan tidak ada asuransi. Oke, thank you Om. Ya, mungkin sedikit Om sebelum ke penanya berikutnya ya. Boleh. Tadi apa yang Om Antoni jelaskan tadi itu nampar beli banget tuh, sama ada temennya beli nih kayaknya masih ada lagi di bawah juga dia nih Om. Kita berdua nih Om sempat istilahnya investasi satu project Om. Saking kita benar-benar gimana ya, makanya kenapa saya dinamakan beli koin, karena semangat untuk deposit tapi tidak berani take profit Om. Ketika apa naik itu kita screenshot aja Om, kita liatin aja tuh nggak. Jadi kita bilang untung halusinasi sebenarnya Om. Setuju nggak Om? Waktu itu sempat kita sampai beli token harga 3 perak jadi 390 perak Om. Gila nggak Om? Harusnya kan udah berapa kali lipat Om. Orang Pajero dapat 3 waktu itu Om, kan nggak? Tapi apa yang terjadi Om? Saking greedy-nya itu nggak, saking maruk apa dibilang tuh. Kita yakin tuh loh, project ini harganya ini masih harga murah ini. Bisa kok ke 1000 perak, bisa kok ke $1 tuh loh. Akhirnya apa yang saya lakukan Om? Saya sama sekali tidak gini Om, tidak apa namanya tuh, tidak istilahnya take profit, tidak berani gitu loh. Karena tidak ada punya mentor Om, nggak ada punya mentor, nggak ada orang yang ngasih tahu seperti ini Om. Itu juga alasannya kenapa saya dirikan Dex Capital Om ya. Nah kalau Om sendiri gimana Om istilahnya kalau misalnya kondisi kayak gitu, artinya ada nggak istilahnya kayak ini, kayak semacam trading plan gitu loh Om. Jadi misalnya nih saya beli 3 perak, harga sekian aja oke lah, walaupun saya tidak all in untuk nge-sell-nya, tapi minimal mungkin saya sell berapa, 50%-nya atau mungkin 30%, 70%. Nah kalau Om sendiri gimana Om polanya Om untuk istilahnya, ya kita ngomong jangan dicek ya, kita ngomong di DEX lah misalnya, karena kan kalau di DEX itu kan dia untuk naik istilahnya 5-10 kali lipat tuh kan ya sangat isi banget lah gitu loh Om. Nah kalau Om sendiri kalau bermain di DEX tuh, di centralized exchange tuh, ada nggak gini Om target untuk profitnya itu seperti apa Om? Ada Om. Misalnya kalau di DEX itu terutama untuk project-project yang bisa dibilang project-project licin lah gitu Om ya, itu fluktuatif banget Om. Bisa naik sampai 3 kali atau 10 kali atau 100 kali kan seperti itu Om ya. Nah, ya, betul. Nah kebanyakan kita kan misalnya baru naik 3 kali aja tuh masih diliatin, baru naik 10 kali baru masih diliatin aja, naik 20 kali baru di screenshot, share di grup kan kayak gitu Om. Iya. Tapi kita belum take profit nih, tiba-tiba udah turun parah, baru rame lah, kok turun kan kayak gitu Om ya. Iya, itu betul Om. Nah, berarti emang kalau strateginya ya tuh dia tadi setting profitnya kita, misal kalau kayak Om misalnya mau ini walaupun dia naik sampai 100 kali, tapi saya udah set profit saya di kali 10 saya udah harus take profit. Atau bisa juga Om sistemnya tuh 50-50 dulu. Misalnya di kali 10 saya jual 50%, itu kan Om udah untung tuh. Udah untung sama aja 5 kali lipatnya misalnya kan. Ya, andaikan dia naik lebih tinggi lagi Om bisa jual semuanya kan seperti itu Om. Jadi intinya ya sama, balik lagi ke yang tadi Om, jangan lupa take profit. Jadi memang harus ada keuntungan yang kita tarik nih dari modal kita plus keuntungan kita tuh ya harus kita nikmati dulu gitu loh. Jangan, kebanyakan sih orang ya untuk yang saya lihat sih ya kayak kemarin kasus Luna nih misalnya, dia modal 9 juta jadi 1,7 miliar misalnya, itu kan cuma di screenshot aja, akhirnya sampai turun lagi ke bawah. Nah akhirnya kan telat profit Om. Nah itu dia balik lagi ke yang tadi Om, masing-masing tingkat keserakahannya itu mau sampai mana dia gitu loh. Itu yang paling benar-benar ngeganggu mental si trader sih ya seperti itu sih. Overcoming greed-nya itu dia harus bisa gitu loh. Ya, kalau Om pas take profit itu, apakah Om langsung cairkan, tarik ke dunia nyata, ke rekening, apa Om belikan token atau koin lain lagi Om? Enggak, kalau saya enggak. Kalau saya modelnya kayak gini, misalnya kita
modal kita nentuin modal kita nih misalnya 10% atau maksimal misalnya 20%. Walaupun kita profit seberapa pun banyaknya gitu Om, kita tetap ngeluarin modal selanjutnya ya 10% atau 20% itu aja Om. Jadi kita bisa, ya itu tadi kita nge-reward diri kita lah, oh kita berhasil nih, kita dapat profit dari project ini nih. Nah itulah yang kita masukin ke tabungan, itulah yang kita nikmatkan. Kita bermain tetap di dalam jumlah yang sama, dalam jumlah ya misalnya kita biasa trader nih, trading 1 juta, ya udah kita tetap trading selanjutnya 1 juta terus sama konsisten. Memang sih hasilnya tuh nggak seperti orang yang modalnya besar yang atau masuk besar, tapi kan kerugian pun tidak sebesar orang-orang yang ngeluarin modal langsung besar, atau apalagi dia udah untung dimasukin lagi, yang ada nanti hilang untungnya gitu loh. Jadi bukannya dia untung malah buntung. Nah istilah katanya kayak gitu loh. Tetap dinikmatin dulu. Wah ini keren, menarik nih ilmunya nih. Kalau beli nggak pernah nikmatin Om, begitu langsung beliin tukang lain, berharap tokennya ikut naik juga, akhirnya turun lagi. Oke, ya sebenarnya sih saya bisa ngomong kayak gini, saya sendiri juga udah ngerasain kayak gitu loh. Makanya saya bisa cerita kayak gini. Betul. Jadi nggak bisa dipungkir lah, rata-rata semua pemain kripto tuh atau trader itu pasti udah pernah ngerasain yang namanya hal seperti ini. Nah, cuman gimana caranya dia buat ngelatih mentalnya dia, emang sih perlu waktu lama. Saya juga untuk coba konsisten trading saya nih, misalnya saya ngeluarin modal 1 juta, ya udah pokoknya saya mau untung berapapun tetap keluar 1 juta gitu loh. Nah ini ke profit inilah hadiah saya karena saya berhasil trading gitu loh, berhasil mengikuti project ini. Misalnya kita tambah 2 kali modal nih biar keuntungannya nanti bisa 2 kali modal. Nah itu sih sebenarnya udah ngurusak sistem kita yang kita buat sendiri gitu loh. Jadi walaupun keuntungannya lama, butuh proses lah, tapi ya konsisten, dan andai pun itu rugi pun ya nggak ngerusak pikiran kita gitu loh, dan nggak ngerusak dapur kita gitu loh, keuangan kita gitu loh. Oke, thank you Om, menarik Om, ini dapat pencerahan malam ini. Oke, selanjutnya penanya berikutnya, silakan guys, langsung di open mic-nya aja ya teman-teman ya yang mau nanya. Oke, Om Sunrise, silakan Om. Om, ini tentang money management ya Om ya. Nah, kalau menurut Om Antoni sendiri ini, misalkan dalam satu akun ada 100 gitu kan. Itu untuk open posisi maksimal itu berapa Om? Berapa persen dari 100 itu Om? Gimana Om? Tadi boleh diulang Om? Ini untuk money management Om, money management misalkan di dalam satu akun itu ada 100 gitu kan Om. Nah, ini money management yang baik itu menurut Om Antoni ini itu yang untuk open posisinya itu maksimal berapa persen Om? Oke, begini Om ya. Jadi misalnya sih, misalnya kalau untuk saya sendiri nih ya, saya pribadi ya, masalah setiap orang kan pasti kan beda-beda nih untuk sanggupannya. Ya, benar. Jadi kalau untuk buat ngeset targetnya itu misalnya kita kayak gini loh, misalnya saya tuh ngeset keuntungan saya tuh profit, dan saya berhenti dengan investasi itu misalnya di 20%. Nah, dan saya siap itu untuk ngeset target itu misalnya kerugian saya itu 5% dari modal saya. Nah, berarti kayak gitu Om. Misal kalau Om misalnya ada uang misalnya 100.000, dan Om juga tadi kalau bisa kan jangan menaruh telur di satu keranjang. Misalnya Om dari 100.000 itu Om investasikan ke 5 tempat, misalnya masing-masing 10.000 sama 50.000 Om ya. Nanti masih ada dananya 50.000. Nah dari 10.000 ini kan berarti itu total kerugiannya, total yang siap untuk rugi itu sekitar 50%. Nah jadi maksimalnya itu tiap orang tuh beda-beda. Jadi misalnya dia mau 10% dibagi dengan totalnya, misalnya 10.000 itu dibagi 5, atau misalnya 100.000 itu dibagi 10% di 5 tempat. Nah tapi kalau saya pribadi sih maksimal yang saya taruh itu di satu project itu 10% dari modal yang kita punya. Oke, siap. Satu lagi Om. Boleh untuk silakan. Psikologi trading Om ya.
dalam 1 minggu atau 1 hari itu maksimal berapa Om untuk open posisinya Om? Soalnya kalau terlalu over itu kan ganggu psikologi juga Om. Sebenarnya yang baiknya menurut Om itu berapa sih itu Om? Oh, ini dari sisi trader ya Om Sunrise ya. Iya Om. Oke, silakan Om Anthony. Berapa kali sebenarnya yang tidak mengganggu psikologi kita untuk open posisi Om dalam sehari? Oke, boleh. Jadi gini ya, intinya mungkin setiap investor tuh pasti beda-beda ya cara investasikan cycle tradingnya dia nih seperti apa gitu kan, benar ya? Nah, misalnya kayak kita misalnya tiap hari mantau market atau ngelihat chart terus, maksudnya kayak gitu bisa merusak psikologi kita lah. Apalagi kalau keadaan market baik market turun atau market naik itu sebenarnya sih yang disebut psikologi trading itu ya rasa di mana saat kita untung besar, rasa di mana saat kita rugi besar, itu psikologi yang kena itu. Nah, jadi di sini posisi kita sih sebenarnya ya kayak tadi kita jadi udah set loss-nya kita berapa, dan kita juga udah sebenarnya kita juga harus fleksibel sih. Jadi kita harus bisa bergerak cepat juga nih di situasi market yang terjadi saat ini nih, misalnya kayak gitu loh. Nah, kalau untuk kapan yang waktunya yang itu sih untuk tim frame sih kita nggak bisa nentuin juga nih, karena setiap orang kan beda-beda ya. Tapi memang kalau kita percaya, misalnya kita investasi di suatu project itu, misalnya oh ini project ini saya yakin project ini bagus nih, fundamentalnya juga kuat. Nah, sebenarnya kita juga udah nggak perlu sering-sering lihat market, tapi memang kita ya harus mantau juga untuk melihat market itu sih. Tapi kalau untuk kapan berapa lama berapa kali waktu yang kita pantaskan untuk melihat itu sih sebenarnya ya nggak bisa ditentuin juga sih, dibalik ke masing-masing ke personalnya ya. Tapi kalau saya pribadi sih ya mungkin paling jarang banget saya juga nggak market sih. Tapi kecuali misalnya kalau ada news, ada berita tentang suatu project, nah barulah saya ngeliat market nih ada apa nih, ada berita apa nih. Nah, biasa kalau untuk saya pribadi sih ya seperti itu sih. Tapi kalau untuk masing-masing orangnya, tim frame-nya itu ya mungkin bisa disesuaikan lah dengan kebutuhannya masing-masing lah. Bisa kalau memang dia ngikut di banyak investasi, di banyak project, atau karena dia memang aset dia itu besar gitu loh, misalnya dia mau naruh di sini. Nah, kita juga harus punya itu tadi yang set rules-nya kita juga. Kita harus punya set rules-nya kita udah tahu. Sekarang kan juga udah ada tuh yang namanya kayak notif, misalnya kayak notif harga aset. Nah, jadi kita tanpa perlu kita ngeliat mantengin market terus atau kita segala macam, kita udah ada notifnya kan, bisa kita lihat terus. Nah kalau untuk kapan sih masuk marketnya dalam seminggu itu berapa kali kita nih harus entry, kita harus masuk ke market. Nah, itu balik lagi ke yang seperti tadi. Misalnya kan kita juga sebelum kita masuk ke investasi, kita juga ada risetnya sendiri nih, ada risetnya juga, kita belajarnya juga kan. Misalkan menurut kita, wah ini proyeknya baik, bagus, nah kita waktunya kita mau masuk ya, kita mulai masuk di situ. Jadi kita nggak bisa nentuin juga nih untuk seminggu berapa kali ya, kita tergantung dari kita sendiri juga. Berapa banyak kita riset, berapa banyak kita memantau proyek ini. Nah, seperti itu sih sepertinya. Berarti Thank intinya you, Om Anthony. Intinya itu ya, Sunrise? paling aman intinya paling aman jangan terlalu sering lihat market juga Om ya. Ya, jangan Om. Itu nanti ya seperti itu Om. Jadi lebih kenanya tuh ke psikologi kita, jadi mengganggu kegiatan kita yang lain gitu loh. Jadi kita sebenarnya hidup kan nggak cuma di online aja gitu loh, apalagi yang punya pekerjaan di offline juga kan gitu kan. Jadi ya kalau bisa sebisanya gitu loh, kita memang membagi waktu kita juga nih, waktu kita di online, waktu kita di offline gitu loh. Jadi waktu untuk keluarga juga penting kan. Ada yang orang fokus di chat aja, di komputer aja, di depan komputer, di depan handphonenya, sampai anaknya atau istrinya aja tuh nggak kelihatan gitu loh. Nah ini sebenarnya sih psikologinya tuh udah kena gitu loh. Padahal anak di samping mungkin aja tuh nggak kelihatan gitu loh, karena dia sibuk di komputernya dia, di chartnya dia. Apalagi pas di saat market bearish, aduh aset makin turun, yang ada malah justru kenanya ke psikologi itu sendiri sih. Jadi anaknya mungkin
yang tadi yang ngajak bercanda dicuekin atau mungkin ya bisa dimarahin karena ya mental kita kena gitu loh. Makanya kalau saya pribadi sih strateginya sih ya seperti tadi, benar-benar jadi saya udah benar-benar udah siap nih, separahnya saya loss itu tuh 10% aset saya pasti hilang. Saya udah saya mantapkan tuh seperti itu. Pokoknya separah apapun yang terjadi di dunia kripto nih, aset saya tuh 10% hilang. Dan andaikan memang karena saya percaya dengan project ini, kalau memang project ini bagus dan saya tuh paling maksimal pun saya paling keuntungan saya tuh 20% dari project ini, dan seperti itu terus Om. Dan modal saya pun tidak akan saya tambah. Modal saya walaupun saya sudah untung 20% di satu project ini dan di project lain saya untung 20%. Andaikan di 5 project ini kita untung 20%, total yang kita untung kan sekitar 100% Om. Dan modal saya pun yang saya keluarkan tetap 10% itu gitu loh. Tidak akan nambah. Jadi benar-benar nggak gimana caranya biar mental kita nih nggak keganggu tuh seperti apa sih gitu. Kita bagi waktu kita bagi waktu kita di dunia nyata dengan dunia online. Nah, ini pengalaman juga nih dari teman saya pribadi nih ada Om. Silakan, jadi kalau dia sistemnya kayak gini, dia trading itu dia emang profesi dia sih trader. Jadi emang keseharian dia tuh trader, tapi dia dia bikin setting rules-nya dia seperti ini Om. Dia sistem kerja, dia seperti kerja. Jadi dia hanya melihat market itu dari jam masuk jam 10 pagi sampai misalnya jam 7 malam misalnya gitu loh. Itu dia kerjaan dia seperti itu. Jadi dia udah ada jamnya itu, enggak seperti misalnya kayak orang harus online terus, harus mantengin chart terus, enggak. Jadi setelah jam itu dia offline. Jadi apapun yang terjadi dengan market, apapun yang terjadi dengan chart yang biasa dia lihat setiap hari itu dia udah di luar dengan aktivitasnya dia gitu loh. Jadi memang udah di set dia seperti itu. Tapi tetap balik lagi ke yang tadi saya bilang itu dia. Jadi karena dia udah punya stop loss-nya dia sendiri. Dan dia juga misal kalau untuk market nggak perlu lihat market kok. Kita kan istilahnya udah ada sekarang tuh udah ada notif. Misalnya kalau ada saat ini lagi ada koin naik nih atau koin turun, nah itu sekarang udah bisa di notif. Jadi nggak harus kita tiap hari mantengin chart terus, mantengin HP terus, itu ya bisa ngerusak itu sih, bisa ngerusak banget itu. Oke, thank you Om. Ini ya sepertinya Om Antoni ini orangnya sangat disiplin sekali Om. Kadang-kadang udah dapat untung pun dia tetap untuk bermain tuh dengan modal yang sudah disetting di awal itu Om ya. Itu nggak mudah loh Om. Bagi itu untuk ngatur psikologi seperti tadi tuh. Ini keren banget nih. Belajar banyak dari Om Antoni. Oke, selanjutnya teman-teman ada lagi pertanyaan? Monggo silakan di open mic-nya aja. Oke. Silakan. Ada Mas Ari, Om Wulan, Om Pradana Arya, Om Rifki baru hadir nih, Om Jimmy, Mr. Bray, Gerson. Monggo silakan. Jangan malu-malu Om, mumpung ada masternya di sini. Dari Om Jimmy mungkin, Om Amazon Tesla. Oke. Selamat malam Om Li, Om Antoni. Malam Om Jimmy. Saya nggak ada sih Om Li, karena memang apa yang disampaikan Om Antoni saya setuju banget gitu. Karena gini, uang itu nggak bisa bicara Om Li. Tapi kita yang ngatur uang. Kadang-kadang mata kita, nafsu kita diatur sama uang. Itu dia masalahnya. Nah, betul Om, setuju Om. Jadi kontrol diri sendiri itu jauh lebih baik daripada mendengar omongan orang, daripada difomoin atau fear dari orang. Saya sangat setuju sih pendapat-pendapat yang diutarakan Om Antoni. Itu kalau misalnya saya, karena saya bukan trader Om. Iya, Om. Saya kan lebih ke investor ya Om ya. Saya mainnya long term Om. Iya. Nah, jadi saya memang lebih banyak kalau main itu ya paling cepat itu 3 bulan Om. Paling cepat loh. Tahunan saya biasanya Om. Oke, iya Om. Jadi sangat cocok gitu. Sangat cocok buat saya. Risiko pun saya sedikit Om. Karena investasi
dengan trading sebenarnya modal investasi kan jauh lebih kecil ya Om ya daripada trading ya. Iya, setuju betul Om. Yang trading itu dia harus kali 2 loh. Risikonya gede. Kalau investor kan risikonya kecil karena dia bermain rata-rata gitu. Dia bermain 10%, modal 100%-nya dibagi 10 project, udah kelar. Habis itu dia tinggalin tidur. Iya, Tinggal betul. tinggal tunggu 6 bulan atau 1 tahun kemudian. Karena rata-rata begitu. Benar, setuju Om. Nah, cuma saya ada tanya nih satu Om. Boleh, silakan Om, silakan. Itu saya tahu, Om Antoni pasti dulu money management kayak gini belajarnya di saham. Saya sangat ngerti. Itu investor saham yang dapat ilmu kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya saya kayak gini, Om. Kita tahu di kripto ini bahkan tabungan aja nggak punya Om, udah main kripto. Iya, oke. Terus Om? Itu kan masalah Om. Nah, gimana cara kita mengajarkan? Kan kita ini di komunitas Om, mengedukasi orang. Nah, kita mau edukasi nih teman-teman yang bermain kripto, pemain baru nih. Anak sekolah yang baru tamat, iya kan? Uang aja masih minta nih Om sama orang tua, tapi dia bermain kripto. Iya, setuju banget Om. Dia kena scam. Yang terjadi di sekarang ini benar. Dia kena scam, ngeluhnya di komunitas kan? Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya kayak gini, gimana cara kita mengedukasi yang begitu Om? Kalau kita kan dulu sebelum main saham kan kita belajar tuh bagaimana kita menabung, bagaimana kita belajar deposito, bagaimana kita belajar beli obligasi. Kan teratur, kita mainnya nggak langsung main saham dulu kan Om? Iya, setuju Om. Nah, kita di tertata hidupnya, orang main saham tuh hidupnya tertata, rapi-rapi gitu. Main kripto tuh awu-awu kan Om? Jujur. Iya, gini. Coba Om bisa dibantu Om agar kita lebih gampang mengedukasi nanti Om. Oke, boleh Om. Ini juga sebenarnya sih jadi suatu masalah buat sebenarnya sih nggak cuma di komunitas Om. Ini fenomena ini memang terjadi ini di saat-saat ini Om. Di saat misalnya sekarang kan dulu zamannya kita trader atau kripto tuh masih minoritas, mungkin kita anak-anak sekolah atau anak-anak yang kecil, anak-anak sekolah masih SMP atau SMA itu belum ada gitu loh, dan belum kenal namanya kripto kan. Karena ini memang pas setelah terjadi mulai rame ini ya saat-saat zaman kayak COVID lah, mungkin banyak yang udah sekolahnya via di rumah aja gitu loh, online, akhirnya mereka gabung ke Facebook, akhirnya nemu yang namanya iDrop atau kripto, akhirnya mereka gabung ke komunitas segala macam, mereka garap iDrop, akhirnya mereka dapat uang, akhirnya dia beli coba lagi lah keberuntungan mereka, dan mereka beli token-token untuk token micin misalnya gitu loh, biar didapat berkali-kali lipat. Nah sebenarnya kan kalau untuk orang yang seperti ini kan mereka kan untuk mentalnya aja itu sebenarnya ya belum dapat gitu loh, belum ada gitu loh. Jadi kan mereka lebih ke ikut-ikutan aja sih sebenarnya, kan ikut-ikutan aja. Nanti kalau untuk beli kripto nanti bisa untungnya besar, atau beli koin micin, nanti temanku beli koin micin modal 100.000 bisa jadi 1 juta loh. Nah, kebanyakan mereka kan hanya dengarkan hal seperti itu aja tuh. Jadi hal-hal yang manis-manisnya aja gitu loh. Temanku main kripto masih SMA, dia sudah bisa beli mobil, handphonenya aja iPhone 13 loh gitu loh. Jadi karena istilah penyampaian yang seperti inilah, itulah jadi di saat dia masuk project itu pun tanpa melalui riset gitu loh. Jadi mereka hanya diajak teman, ayo buy, nanti naik sekali 10 nih, atau nanti naik kali 100 nih, ayo di buy. Nah nggak taunya akhirnya kan lose dia kan, kalah dia kan. Nah akhirnya ngamuk-ngamuk tuh di tempat projectnya, ini project jelek nih, atau project nggak bagus nih, rukul atau apalah. Nah seperti itu. Nah kalau untuk strateginya sih, kalau menurut saya pribadi sih Om, sebenarnya kalau untuk yang generasi sekarang yang seperti ini sih memang agak susah sih Om ya, agak susah mungkin bisa dibilang susah. Karena dari kayak kita pribadi aja, kita misalnya kita mau diskusi aja nih, misal kalau ada orang-orang yang model seperti ini kan, bahasa mereka aja tuh kayaknya gimana gitu loh, beda gitu dengan bahasa kita. Diskusi yang tadi diskusinya itu enak, akhirnya dengan bahasa mereka atau bahasa anak-anak zaman sekarang itu kan kurang nyaman gitu loh, kurang pantas lah gitu loh. Kan di kripto itu nggak cuman anak-anak gitu loh, nggak cuman
generasi mereka juga gitu kan, sebagian besar kan orang-orang udah berumah tangga, orang-orang punya pekerjaan juga, pekerjaan lain di luar kan kayak gitu Om. Nah kalau untuk sesama kita nih pengurus komunitasnya untuk mensiasati kayak gini sih sebenarnya kayak gini Om, kalau untuk saya pribadi ya kita cari tahu dulu nih Om, maunya mereka tuh seperti apa gitu loh. Nah kalau untuk di komunitas saya pun pribadi pun mungkin ya banyak juga yang seperti ini, cuma ya, saya kasih mereka tuh pemahaman dulu gitu loh. Saya kasih paham dulu gitu loh. Saya tanya dulu maunya mereka tuh seperti apa. Oh seperti ini Om, tolong dong dibikinin event buat kita nih biar kita nanti dikasih reward apa misalnya gitu loh. Kalau saya pribadi kadang maka saya bikin kayak event keaktifan member. Nah, nanti setiap minggu setiap 7 hari atau setiap 10 hari mereka saya kasih reward tuh misalnya sekitar 400.000 lah. Tapi mereka tuh diskusinya dengan diskusi yang dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang bagus gitu loh. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang nggak bagus. Nah, jadi mereka tuh benar-benar aktif di komunitas, tapi lebih ke pembahasannya nih tentang kripto ya, tentang berita kripto atau hanya seputar kripto. Jangan ada pembahasan yang aneh-aneh gitu. Mungkin ya out of topic boleh lah, tapi ya nggak boleh keseringan. Nah, kalau saya sih kayak gitu, lebih ke kita arahinnya dengan apa yang dia mau dulu nih. Nah, biasa kalau untuk model-model yang generasi-generasi seperti ini tuh ya mereka ya lebih pengennya ya seperti itu, hal-hal seperti itu tuh. Lebih ke tujuannya tuh lebih ke hal-hal yang berhadiah atau event-event apa ya seperti itu. Dan mereka yang belum punya, misalnya tadi yang Om tanya yang belum punya tabungan tapi udah coba main kripto misalnya kayak gitu. Nah di sinilah kita edukasi lagi sama dia seperti yang kayak tadi itu. Andai kan misalkan dia sudah dapat untung di kripto, nah kita ajarin dia nih, kita kasih dia, oke, andaikan kamu udah untung di kripto, coba disisihkan, ditabungkan. Nah, jadi sebagian keuntungannya itu jadi kan biar dia tuh bisa ngerasain nih, oh di kripto nih memang nggak cuman habis dapat uang langsung habis gitu loh, langsung nggak dapat uang lagi. Nah, tapi dia punya tabungan untuk save dia sendiri, bisa untuk bantu orang tuanya atau untuk bantu keluarganya gitu ya Om ya. Nah, kalau saya pribadi sih sebenarnya ada kasus kayak gini Om. Saya pernah ngajarin juga tuh, ngajarin tadinya member saya itu dia dari dia belum punya KTP sampai dia punya KTP masih sekolah saat itu Om. Sama, mungkin awalnya tuh kayak gini tuh memang liar banget gitu. Liar banget, susah banget diaturnya. Tapi ini dia benar-benar saya bentuk, saya edukasi dia. Ya, alhamdulillah sih sampai sekarang memang dia udah terbentuk tuh mental yang bagus itu. Sampai dia pun dipercaya sebuah exchange luar negeri, berapa exchange luar negeri dipegang dia sebagai BD-nya dia tuh. Nah, karena sejak dia kena kripto udah kita bimbing dulu nih, udah kita tanamin dulu nih pemahaman kita ya ke mereka itu. Nah, jadi di saat posisi dia udah enak di luar sana kan, ya, yang diingat dia kan ya kita, oh dulu aku nih diajarin sama Om Jimmy nih tentang kripto nih, tentang pemahaman kripto. Nah, di situ dia udah punya bentengan sendiri gitu loh. Nah, selanjutnya tugas dia karena dia sudah pernah melalui kayak gitu kan nanti kan dia bisa edukasi ke member-member juniornya dia lah gitu loh. Ke member-member junior yang zaman dulunya tuh seperti dia ini gitu loh. Kalau saya pribadi sih ya seperti itu. Oh, siap. Thank you Om, sudah ada gambarannya dari yang saya dapat sih. Terima kasih buat masukannya Om Antoni. Lanjut Om Lee. Ya, oke. Makasih Om Jimmy. Makasih Om Antoni. Oke, silakan ke penanya selanjutnya. Silakan. Ada Om Bintang di sini. Makasih Om Bintang udah mampir. Thank you. Om Ura Uya, Tara, Om Chen. Nah, ini baru hadir Om Chen nih. Apa kabar Om Chen? Ada mau nanya Om? Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain dari Beli sedikit Om. Selamat malam Om Bli, kita nyimak lagi. Ya, oke Om Chen. Nah, jadi selama ini kan banyak para istilahnya investor khususnya Om ya, karena saya juga sama ya, karakternya sama seperti Om Jimmy, sehingga saking haulnya itu sampai lupa TP kan, sebenarnya nggak bagus juga kan. Kalau saatnya memang TP harus take profit Om ya, betul nggak? Nah, di sini gini Om,
Jadi kalau kita masuk ke dalam dunia kripto, kita pun juga harus tahu kapan keluarnya. Setuju nggak Om? Tapi Setuju. untuk biar bisa kita punya exit plan tersebut, itu berdasarkan jam terbang yang sudah pernah kita lewatin kan gitu Om, tuh nggak? Karena Betul, kalau Om. menurut boleh lihat analisanya hampir-hampir sama tiap tahunnya Om. Kayak tahun lalu tuh Mei pasti berdarah-darah, betul nggak Om? Berdarah-darah Iya. sehingga kalau kita udah tahu polanya kayak gitu, harusnya ya di Maret paling lambat April kita udah benar-benar exit plan. Minimal kalau nggak exit ya kita istilahnya aset kita pindahkan ke stable coin kan gitu Om. Betul. Nah, tapi bagi mereka teman-teman yang belum ketemu pola tersebut, jadinya kan kejebak dalam ya masa yang sekarang ini gitu loh. Sehingga kalau bisa dibilang maju kena, mundur kena Om. Nah, kalau Om Antoni sendiri gimana Om? Om dari 2015 kenal dunia kripto seperti ini, exit plan-nya Om kira-kira di bulan berapa tuh Om tiap tahunnya tuh? Oke, boleh Om ya. Kalau kita Gini Om. ngomong dari sisi investor Om ya. Oke, gini Om ya. Kita nggak bisa pungkiri lah Om ya. Jam terbang itu memang penting banget sih untuk bisa mengetahui ini ya Om ya. Nah, jadi gini Om, kita yang tadi yang saya bilang tadi Om, jadi kita juga tuh harus fleksibel juga gitu. Kita harus bisa bergerak cepat juga nih. Misalnya lagi ada bad news tentang perusahaan atau proyek yang kita ikuti, misalnya kita investasi di sini, nah kita harus bisa ambil posisi juga nih untuk mengamankan aset kita nih Om. Misalnya kita investasi di perusahaan ini, nah perusahaan itu tiba-tiba dia kena berita yang bad news-nya jelek banget misalnya tentang perusahaan dia, nah kita udah bisa ngambil langkah-langkah nih posisi nih. Contoh yang terbaru kayak gini deh, misalnya kayak yang Luna kemarin. Luna sebelum crash itu dia udah ada berita tuh tentang sahamnya akan turun besar itu kan. Sebenarnya di saat itu kita tuh harus fleksibel juga, kita harus benar-benar kapan kita ngambil posisinya nih untuk kita ngamanin aset kita. Oke, misal kita udah masukin 10 aset kita nih misalnya kayak gitu. Karena kita ngeliat bad news kayak gini, boleh kita kurangi, oke dari 10%, kita kurangin nih 5%, jadi kita udah ngamanin aset kita sekitar 50%, kan kita untuk antisipasi, misalnya kalau nanti memang berita ini tuh terjadi, kan kayak gitu, makanya jadi di posisi kita sih harus fleksibel aja sih, untuk situasi market yang benar-benar fluktuatif kayak gitu tuh memang harus bisa menyesuaikan diri nih, untuk gerak cepat lah di situasi market seperti ini. Nah untuk waktunya misalnya sebenarnya sih gini Om, kalau yang udah biasa baca chart misalnya dia tahunan tim frame misalnya di bulan ini biasanya turun atau di bulan ini biasanya naik, itu sebenarnya tim frame itu sih bukan sebagai patokan juga sih Om ya. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya bukan patokan Om. Jadi benar kalau saya sih lebih ke yang tadi yang saya bilang tadi, dibanding kalau kata orang nanti di bulan di akhir tahun itu biasanya marketnya tuh ngepam tinggi banget gitu loh. Jadi kita di saat posisi market kayak gini nih bagusnya kita beli, tapi memang ada benarnya juga gitu loh. Makanya buat trader-trader yang benar-benar bermental baja tuh ya sekarang ini market bearish kayak gini tuh dia berani ngambil keputusan gitu loh untuk masuk ke project atau masuk ke investasi, karena dia mikirnya yang nggak mikir sebentar ya loh, karena kan dia mikirnya lebih ke bisa ke mid term atau ke long term gitu loh. Ini diskon besar-besaran, nah itulah biasa kalau yang trader yang bermental budget itu dia berpikirnya kayak gitu, ini posisi sekarang ini posisi diskon ya, di mana posisi orang pada keluar kita masuk kan seperti itu, dan nanti di saat posisi orang pada masuk kita keluar kan kayak gitu. Karena mereka udah bisa ngebaca situasi market nih yang akan terjadi nih gitu loh. Nah, kalau kayak gitu ya. Berarti kayak kakek saya si Warren Buffett kan gitu. Orang lagi panik sell kita panik buy, orang lagi panik buy kita ya panik sell kayak gitu Om ya. Nah iya, itu jadi setiap orang tuh punya strateginya, tapi kalau beberapa trader atau investor sih dia manfaatin kesempatan seperti ini Om. Di saat orang-orang bilang Bitcoin mau ke 8.000 nih, misalnya, itu kan bikin fear orang tuh, investor tuh pada takut gitu loh. Jadi mereka masing-masing pada ngambil aset kan. Nah justru mereka ini malah buat mereka itu ya inilah kesempatan emas dia gitu loh. Di saat market bullish itu orang-orang kan FOMO lagi, jadi BTC naik nih mau
ke 1 miliar atau mau ke 2 miliar mereka masuk. Nah, orang-orang yang udah ngambil posisi di saat inilah mereka keluar gitu. Dan Oke, kalau menurut Om Antoni, siklusnya selalu begitu. ya. Oke, menurut Om Antoni dengan sudah ngelewatin beberapa siklus yang seperti ini, kira-kira harga BTC akan tambah turun lagi apa mental dia Om ke atas? Oke, gini Om ya. Kalau menurut sebagian orang kan bilang kan ini BTC ya masih ke dalam menurut Om aja Om, menurut Om Antoni aja. Apa sharing Om? Menurut berarti ini lebih ke sharing aja ya. Oke, gini ya, Om. Lebih ke sharing Om. Kalau yang saya lihat di market sih ya, kalau untuk sekarang sih masih mengalami penurunan nih. Karena kalau yang dilihat kan kalau saya sih lebih ke yang tadi saya bilang riset sama reviewnya, karena belum ada news yang baik sih untuk Bitcoin gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi ya masih ada cenderung gini ya, cenderung turun sampai berapa Om target kira-kira dari angkanya 17.000 kayak 10.000 apa mungkin 3.000? Oke. Sebenarnya sih kalau masalah turunnya, kalau saya pribadi nih, misal kalau saya bilangnya nanti dia turun 4.000 atau dia turun 3.000, saya juga kan nggak mau gitu, karena saya punya aset kan di Bitcoin juga kan kayak gitu loh. Benar nggak? Betul loh. Sama aja saya ngancurin aset sendiri dong nggak gitu loh. Tapi benar nggak? Iya. Tapi sebagian orang kan berharapan nyari posisi nih, kira-kira Bitcoin sampai nggak ya 5.000? Misal kalau 5.000 saya mau borong BTC lah 10 BTC kan kayak gitu. Ada sebagian orang kan yang seperti itu tuh. Dia menunggu posisi gitu loh. Berarti kan dia ada trader tuh yang berani ngambil resiko, ada trader yang benar-benar safe, dia nggak berani ngambil resiko gitu loh. Cuman kadang strategi yang kayak gitu pun salah gitu loh. Strategi yang nggak berani ngambil resiko itu belum tentu benar gitu loh. Dan strategi yang berani ngambil resiko itu juga belum tentu benar. Tapi kalau dia berani ngambil resiko dengan rules-nya dia tadi, dengan rules-nya dia lagi, ya tetap balik lagi, tetap dia walaupun dia tetap aman gitu loh, karena dia punya rules-nya dia sendiri gitu loh. Jadi dia, kalau saya sih lebih ke trader yang berani ngambil resiko. Jadi di saat-saat orang lagi pada fear-nya, pada trader pada ketakutan ya, justru disitulah sebenarnya kalau untuk saya pribadi ya sebenarnya sih itu ya kesempatan emas kita sih. Sama halnya ini kejadian ini saya pernah ngerasain tuh sekitar di tahun 2017 ya. Di saat 2017 itu di saat Bitcoin 200 juta, di saat ETH 20 juta, akhirnya pas di bulan Februari atau Maret 2018 itu kan ETH sampai bisa 900.000 kalau nggak salah. Bitcoin sampai 50 jutaan gitu loh. Nah, di situ orang kan tuh udah pada banyak yang mikir, udah end nih, udah selesai nih kripto nih gitu loh. Akhirnya orang-orang pada berbondong-bondong tuh pada keluar semuanya kan kayak gitu. Nah, disitulah sebenarnya untuk investor jangka panjang kalau dia bisa menaruh posisinya dia di situ kan mungkin pas di saat 2021 kemarin tuh dia benar-benar luar biasa itu loh, profitnya itu udah bukan 10 kali atau 100 kali lagi, mungkin udah ya luar biasa banget lah. Apalagi misalnya dia investasi nggak cuma di satu keranjang gitu loh, dia bisa dia beli Doge misalnya, atau dia beli XLM, atau dia beli XRP, itu kan keuntungan dia kan ya luar biasa lah gitu loh. Kalau saya sih lebih ke masuk di market seperti ini tuh sangat bagus sih kalau buat saya pribadi sih, bukan di saat market yang hijau kita ikut-ikutan masuk itu tuh sebenarnya ya strateginya ya masing-masing pribadi masing-masing lah. Untuk strateginya sih lebih nyamannya yang kemana. Tapi kadang-kadang fakta yang terjadi di lapangan kayak gini saat gimana? Harga itu datang tuh enggak, tiba-tiba saat itu kita nggak berani ambil kan banyak nih, nanti kalau BNB harganya $250 atau mungkin kita rupiahkan mungkin 3 jutaan saya akan serok segala macam. Tapi begitu harga itu datang, ya udah otomatis dia ntar turun lagi gimana atau enggak? Iya betul. Oke, setuju banget sih. Itu dia. Jadi ya rasa takutnya itu Om ya. Nah itu kan balik ke, kalau itu kan sebenarnya ke psikologi trading Om ya. Jadi itu sebenarnya ya rasa takut nanti kita udah beli katanya makin turun kan kayak gitu Om. Iya. Oke, tapi terus satu lagi gini Om. Gimana? Satu lagi gini. Salah satu strategi yang mungkin ya
mostly teman-teman kebanyakan tahu adalah saat menghadapi pasar seperti ini, di samping kita ada waktu untuk yang namanya mencari lebih dalam lagi tentang fundamental satu proyek, hal umum yang dilakukan sama investor itu adalah dengan menggunakan teknik DCA, Om. Nah, kalau Om sendiri gimana? Ada komentar nggak, Om? Iya, betul. Ini sebenarnya sih belum kita bahas sih, sebenarnya emang harus saya bahas juga sih. Different cost average-nya kita tuh Bahas memang, sekarang, Om. Ini menarik, memang, Om. Soalnya ini penting, Om. kalau ini masuknya ke money management, Om ya. Benar. Kalau untuk kripto kita ada teknik DCA tuh misalnya kayak tadi. Misal kita punya portofolionya itu 100 ribu atau 1 juta lah misalnya. Misalnya kita kan sudah masukin kayak tadi nih loss rules kita tuh 10%, kita siapnya 10% aja gitu kan, Om. Jadi misalnya nanti di saat dia, nah kalau untuk kalau saya pribadi sih strateginya seperti ini, Om. Misalnya kita udah kita beli aset dengan 10% modal kita, nah kita lihat dulu nih untuk aset ini fundamentalnya masih kuat nggak? Misalnya dia kuat nih, dia turun karena memang keadaan market saat ini diguncang sama BTC gitu. Nah, dan dia fundamentalnya dia memang kuat ke depannya, nanti dia akan kuat. Nah, dan keyakinan kita kayak gitu. Nah, ini kita bisa pakai DCA nih, Om. Jadi setiap dia ada penurunan, misalnya ini masing-masing target beda-beda ya untuk ngitung BF-nya dia nanti ya. Ada yang misalnya setelah dia turun 20%, dia ngeluarin modal lagi 10% dari modal dikeluarin lagi, atau misalnya setelah turun 50% dia baru keluarin modal 10%. Jadi kan misalnya dia dengan uang 100.000 bisa beli 2 koin tersebut. Nah, di saat dia turun 50% kan dengan modal 100.000 kan bisa beli 4 koin gitu loh. Jadi kan totalnya kan jadi dia punya 6 koin. Nah, di saat nanti posisi koin tersebut atau proyek tersebut naik berapa persen aja. Iya. Oke, lanjut, Om. Nah, disitulah kita bisa ngejust kita ngejust profitnya kita, atau mau BEP aja nih, misalnya kayak gitu. Nah, itu trik buat trik yang bagus sih buat money management juga sih. Jadi misalnya kalau dia masih turun lagi, misalnya dia masih turun lagi dan kita masih punya modal lagi dari yang kita keluarin lagi 10%. Nah, itu bisa dipakai ya seperti tadi. Itu triknya ya DCA tadi. Misalnya nanti memang dia ada waktunya dia naik, otomatis kita kan minimal itu kan balik modal tuh dari kerugian kita yang pertama, atau memang kita udah set profitnya kita, misalnya setelah dia naik dan saya untung 20%, saya berhenti di sini. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi andaikan dia masih turun terus, misalnya dia masih turun terus di bulan selanjutnya, dan saya juga masih masukin modal 10%, tapi dia masih turun terus. Nah, kita evaluasi lagi nih, Om. Nah, balik lagi kita evaluasi lagi di proyeknya. Nah, ini keadaan BTC atau keadaan market udah baik-baik aja nih, tapi kok saya masih rugi nih di proyek ini. Kita evaluasi lagi nih apa yang salah. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi di awal, kita cari tahu dulu nih tentang proyek ini ada apa nih seperti ini. Nah, kayak gitu. Misalkan memang mengharuskan kita cut loss, ya kita harus cut loss juga di saat itu. Jangan kita bertahan dulu. Kalau untuk saya pribadi nih, Om ya, kita cut loss walaupun kita rugi 20% gitu, 30%, nah, tapi kita bisa masuk ke proyek yang lebih prospek. Nah, jadi kita bisa untuk mengembalikan kerugian kita tuh di proyek yang menurut kita yang udah kita research, udah kita lihat dan kita yakin itu lebih itu prospek yang kedepannya lebih bagus juga dari proyek yang kita ikuti. Nah, kalau saya pribadi sih saya pilih cut loss dan saya masukin ke proyek-proyek yang lainnya. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Thank you Om. Oke, dari Om komunitas Token ID ada pertanyaan? Monggo, Om. Silakan, Om. Ya. Enggak, nyimak aja. Oh, oke. Siap. Nah, oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain. Pertanyaan, ya gimana, Om? Halo, Om? Nyimak aja sih. Ya, halo. Oke. Siap, Om. Nggak apa-apa, Om. Oke, nah, terus untuk Om Antoni sendiri, bila mana Om melakukan all in, Om, dalam pembelian satu proyek, Om? Iya.
all in dalam satu proyek. Maksudnya gimana Om Li? Nah, maksudnya gini loh. Kadang-kadang kan ada nih Om, kita kan pakai feeling nih. Nih apa nih project ini bagus banget nih, pas nih harga terbaik nih yang saya dapatkan. Kayaknya sih bakalan nggak mungkin saya akan dapatkan harga ini lagi gitu loh, Pak. Nah, ketika kita udah menemukan momen itu, kadang-kadang kan kita ya udah all in lah gitu loh. Karena terus terang jujur Om, sangat manusiawi lah Om ketika kita misalnya masuk, kita banget sama apa istilahnya proyek tersebut, ternyata dia naik. Kalau kita masuk sedikit Om, otomatis kan ada rasa penyesalan Om, itu nggak ada kenapa aku nggak all in tadi ya, padahal feelingku bilang nih project bagus, pasti bakal value-nya bakal naik terus nih itu. Aku kayak gitu. Oke. Gini Om. Ya, halo Om. Halo Om. Suara. Ya, oke. Iya kedengeran ya, oke. Jadi benar-benar saya yakin dengan project itu, akhirnya saya masuk ke satu tempat all in. Ya, sebenarnya kan ini kan balik lagi ke money management tadi, sebenarnya sih ya, kalau menurut saya sih ya kurang baik gitu lebih, karena kita kan walaupun kita yakin kita, tapi kita juga harus tahu risiko yang kita terima atau keuntungan yang kita dapat kayak gitu loh. Tapi memang ya kita nggak bisa kita pungkir sih, benar kata Om tadi, misalnya kalau kita masuk ke satu tempat dan proyek ini misalnya bagus, menurutnya bisa untung 10 kali lipat atau berapa 10% atau 20% di proyek ini. Misalkan kita sudah riset, kita sudah yakin dengan proyek ini gitu loh, dan kita masuk all in di situ. Tapi ya balik ke resikonya masing-masing, ke resiko kita masing-masing sendiri. Kalau memang kita siap kerugian, kita siap hilang berapa di project itu, ya kita harus siap. Misalnya kayak Om all in semua, berarti kan Om udah siap untuk kehilangan semuanya dong, gitu. Tapi kan kita pengennya ya untung lah ya, misalnya itu. Karena yang di pikiran kita kan saat trading itu kan hanya untung gitu loh. Dan semua trader ya pasti, termasuk saya juga, karena saya trading itu maunya untung, nggak mau rugi gitu loh. Tapi ya tetap kita harus punya risiko, harus siap menerima risiko rugi juga gitu loh, Mas. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya kalau untuk kayak gini ya, kalau untuk sekarang ya kalau bisa tetap kita nggak boleh all in Om. Jadi Om emang harus ngeset targetnya Om nih, misalnya maksimal 20% dari modal, ya udah tetap harus 20% dari modal, apapun yang terjadi ya. Kalau saya untung, ya saya untung 20% dari modal saya, misalnya kayak gitu. Andaikan saya rugi, ya saya rugi maksimal 20% dari modal saya. Ya balik lagi ke yang tadi dia, yang gridnya tadi itu ya. Jadi ya understanding gridnya kita tuh sampai semana gitu loh. Kalau memang kita pejuang tangguh ya mungkin ya misalnya walaupun rugi 100% ya semua all in modal kita ya nggak masalah. Andai pun untung pun karena modalnya 100% dikeluarin, untungnya saya banyak. Yang balik lagi ke circle tradingnya masing-masing sih kalau untuk seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi sih ya nggak disarankan banget gitu untuk all in di satu project gitu loh. Oke. Siap. Oke, terima kasih Om pencerahannya. Satu pertanyaan terakhir teman-teman. Wah, ini nggak kerasa udah mau 1,5 jam Om. Menarik banget soalnya nih topiknya yang Om Andoni bawakan nih. Silakan teman-teman, satu kesempatan terakhir. Langsung aja di open mic-nya. Ada Om Pebi, Daun Jeruk, Sistara, Om Rifki, Om dan Dimas. Silakan Om, jangan malu-malu Om. Nggak ada yang bertanya? Oke, Gerson, silakan Bro. Bro Gerson. Halo Bli, sorry baru gabung. Ya. Siap. Silakan Bro. Tadi udah bahas sampai mana ya? Ini project yang terakhir saya dengar tadi, yang 100% tadi ya? Iya, yang all in. Jadi poinnya kan gini Bro PB, kita kan diskusi santai nih mengenai gimana sih strategi menghadapi pasar bearish yang seperti sekarang ini tuh enggak. Nah, jadi tadi kan udah dikasih tuh pencerahan, dikasih ya rahasia-rahasia dari seorang Om Andoni itu loh, yang dimana kan beliau dari 2015
terjun ke dunia kripto kan, pasti udah pernah ngalamin siklus yang seperti sekarang, Bro Pepi, itu enggak? Nah, sehingga Ini tadi aja, beliau sharing. Om Antoni, pengen nanya deh. Kalau dulu yang pernah paling parah itu penurunannya sampai berapa persen ya untuk yang BTC sama altcoin gitu? Yang paling, ya mungkin yang altcoinnya ETH lah mungkin ya. Jadi maksud saya, mungkin kita bisa ini apa, comparison gitu ya, dari yang posisi sekarang tuh ke yang pernah Om Antoni alami berapa persen gitu kan. Jadi kita bisa ancang-ancang nih, oh Oke, di persen sekian saya udah bisa pasang jaring gitu. Bisa boleh, di boleh. pengalamannya Om. Silakan Om. Boleh. Pertanyaannya Om. Kalau yang saya rasain ya sebenarnya sih kalau untuk BTC sih untuk penurunannya udah banyak banget, tapi yang paling saya rasakan banget tuh ya 2017 akhir, tapi yang tertingginya itu di 2018 di bulan Maret tadi yang saya bilang ETH sampai dari 22 juta 100.000. atau iya 22 juta sampai dia ke $80 atau ke 900 ribuan. Nah, itu paling berat banget tuh. Nah, kita juga tapi untuk kita yang udah pernah merasakan harganya murah itu ya mungkin ya udah biasa gitu loh. Misalnya kayak kita beli BTC di harga 7 juta gitu. Tiba-tiba kan naik 50 juta, akhirnya naik lagi ke 220 juta sebelum dia ngedam ke 50 juta kan kayak gitu. Tetap kita kalau kita memang udah spare duluan, kita udah start duluan di awal. Jadi kalau untuk kita menghadapi kerugian kayak gitu tuh sebenarnya ya nggak terlalu berasa gitu loh. Karena kita berani masuk tuh di awal duluan gitu loh. Nah, kalau untuk kerugian itu sekitar 80 penurunan sekitar 85%. Itu di saat market bubble tuh ya, saat bubble pertama itu 2017 2018 tuh bubble itu BTC di 85% penurunannya. Nah, kalau untuk market sekarang kan kita sekitar dari $69.000 ya ke 20 ribuan dolar ya. Sebenarnya sih ya ini kalau dibilang sih masih belum separah kejadian 2017 dan 2018 karena juga mungkin kalau pemain kripto dulu tuh mungkin kita tuh banyak kena ini ya, lebih ya udah kita kena bubble juga, kita kena scam juga. Mungkin sebagian besarnya pemain lama di sini pasti pernah kenal namanya kayak Bitconnect atau Hextra Coin tuh. Zamannya kita dulu kan modelnya kan seperti itu tuh. Modalnya crypto lending kayak Bitconnect itu kan kerugian yang didapetin itu kan untuk trader di masa itu tuh gila-gilaan gitu loh. Banyak banget itu kerugiannya itu. Untuk Sekarang artis ya, Om ya. Nah, misalkan sekarang kan fenomena yang paling terkenal kan ya sekarang ya seperti itu ya. Tapi yang paling parah sih ya fenomena yang lagi booming sekarang koin Luna tuh. Banyak yang kena di koin Luna. Kalau 2017 2018 itu pemicunya apa Om? Lehman Brothers ya Om ya? Pertama BTC itu pertama mantul suaranya. Pertama tuh BTC yang paling berat itu yang kripto dilarang di suaranya mantul ya. Iya pertama ya 2017 tuh BTC yang paling parah itu yang berita dari Cina yang Cina banget Bitcoin itu paling parah tuh. Kedua juga yang Korea sama yang keputusan dari Amerika tentang kebijakan Bitcoin gitu loh. Itu jadi pas yang kita tunggu-tunggu kan waktu itu kan kayak gitu tuh. Ketentuan dari Amerika untuk legalitasnya Bitcoin sampai sekarang pun mungkin ya belum selesai kan. Tapi dulu yang paling mengambil perhatian kita tuh ya ke berita itu. Karena dulu pengaruhnya tuh pasar Cina sama Korea kan tuh pasar terbesar tuh untuk saham kripto. Nah, jadi dua negara ini udah banget Bitcoin. Nah, di situ terjadi ketakutan investor. Makanya jadi Bitcoin ya benar-benar bubble ya di saat itu. Lebih ke situ. Jadi isunya nih Cina banget kripto. Akhirnya investor Cina itu dilarang transaksi kripto. Akhirnya semua investor yang ada di Cina mereka pada narik asetnya untuk keluar dari kripto. Korea begitu juga. Jadi semua investor Korea kan investor terbesar kita kan Korea sama Cina. Mereka pada keluar ya otomatis market bubble di situ. Nah, tapi
setelah itu kan baru udah terjadi isu-isu yang kayak gitu. Nah, sebenarnya kita udah bisa ngambil posisi nih untuk ngamanin kalau yang kita yang kita tadi, maka kita harus sering update terus nih, masalah berita, masalah perkembangan teknologi. Nah, jadi yang paling penting tuh yang tadi itu, kita benar-benar harus update terus tuh berita. Jadi kita bisa fleksibel, kita menentukan posisi kita nih, kita mengamankan aset atau tetap bertahan. Nah, kan di situ kita bisa tahu tuh posisi kita nanti di mana. Nah, seperti itu. Kalau ya, mungkin seperti itu aja sih. Oke, thank you, Bro Pebi. Ada lagi? Ya, Ya, dulu itu ya. 2018 ya Om ya. Saya sambil Ya, lihat grafik 2018 sampai 1 tahun ya, 1 tahun ya. Iya, iya, betul. Kita ATH. Ya, halo. Ya, untuk ATH-nya Bitcoin kan itu di 2017 ya. Itu sekitar bulan 200 juta, 220 jutaan kalau nggak salah tuh. Nah, kita mulai bubble-nya itu di 2018 sekitar bulan Februari dekat Maret lah. Itu kita mulai bubble-nya tuh di situ. Jadi Bitcoin pas naik tingginya itu tuh November, Desember, akhir-akhir tahun di 2017. Nah, itu naiknya benar-benar gila-gilaan juga untuk Bitcoin tuh. Jadi dia mulai dari 50 juta ke 70 juta. Itu rally-nya cepet banget itu, sampai benar-benar ya 200 juta. Nah, disitulah mulai dikenal tuh Bitcoin untuk kalangan luas lah. Kayak orang tuh tahu Bitcoin tuh ya di situ. Pertama kali orang-orang mulai mengenal, banyak yang bergabung Bitcoin tuh ya di situ. Kayak flashback aja ke tahun yang dulu, kita buat kayak komunitas aja nih di tahun-tahun kayak gitu tuh, buat nyari komunitas aja kita masih pakai WhatsApp gitu loh. Grup-grup aja paling cuman 5 orang, 20 orang, mereka kayak gitu kan. Beda dengan sekarang yang udah komunitasnya mungkin udah ada ratusan, tempat sharingnya juga udah banyak ya. Jadi untuk diskusinya juga lebih enak lah gitu. Beda dibanding kayak dulu, kita lebih ke cuman per kelompok paling cuma 5 orang, 20 orang, paling kayak gitu-gitu aja sharing-sharing kita, hanya orang-orang segitu aja gitu. Jadi untuk news kita masing-masing nyari sendiri gitu. Kita nge-research sendiri masing-masing. Misalnya teman kita ada riset nih, ada bad news banget nih, nggak bagus nih untuk trading nih. Nah, kita di situ lah sharing gimana ya solusi kita nih bareng-bareng. Biasa sih kalau dulu kita sih kayak gitu. Beda kalau sekarang kan media juga di mana aja juga udah disediakan lah. Jadi kan tinggal kitanya aja nih mau baca news atau cuman kita ngelihat market aja gitu loh. Tapi kalau saya pribadi sih lebih sering ke baca news sama update terus lah teknologi, berita apa sih sekarang ini, nah kayak gitu. Karena kan mempengaruhi juga gitu loh. Memang sih nggak ada hubungannya sih sama negara, sama mungkin sama pemerintahan tuh nggak ada urusannya gitu, nggak pengaruh, karena kan ini kan DEX gitu, decentralized, semua orang tuh antar transaksi antar orang ke orang gitu loh. Tapi yang jadi masalah ini kan sebenarnya kan ketentuan negaranya gitu loh, governmentnya itu loh. Misalnya kayak negara ini ngebatasi untuk transaksi Bitcoin, transaksi Bitcoin itu kan dianggap ilegal. Nah, itu kan salah satu faktor yang memicu juga gitu loh. Atau misalnya kayak yang kemarin tuh, misalnya kayak COVID, misalnya kayak COVID. Jadi karena COVID, jadi banyak yang offline itu pada tutup, akhirnya orang-orang pada masuk ke online. Nah, jadi banyak orang lah yang kenal kripto tuh di suasana COVID itulah. Jadi mereka pada bekerja di rumah, mereka pada trading, mereka pada investasi. Maka karena itu di saat itu kan market juga jadi benar-benar naik tinggi gitu loh. Ya karena itu dia, karena ada faktor pendorongnya juga gitu loh. Nah, mungkin saat ini kan setelah COVID sudah berakhir, ini kan akhirnya mereka pada balik ke real life lagi, mereka pada punya pekerjaan lagi. Nah, akhirnya mereka sebagian juga udah pada keluar juga nih, karena mereka punya kehidupan juga nih untuk di luar nih. Mereka tarik investasinya, mereka balik lagi ke real life-nya. Nah, tapi untuk kita yang masih bertahan di kripto, ya kita itu masih luas, sebenarnya masih luas. Karena kan kalau kita total untuk Indonesia sendiri aja kan baru berapa persen lah yang tahu kripto gitu loh. Misalnya
sebenarnya ya untuk kedepannya ya masih sangat-sangat luas lah untuk dunia kripto sih. Kalau menurut saya sih ya kayak gitu. Oke, thank you Om Anthony. Bro Febi, ada pertanyaan lanjutan? Dirasa udah cukup ya? Iya, Beli. Thank you Om, sharingnya Om. Oke, thank you Bro Febi. Oke, mungkin terakhir sebelum closing statement dari Om Anthony, boleh nanya sedikit, Om Anthony, kalau disuruh milih trader apa investor Om? Kalau disuruh milih, sebenarnya sih bukan pilihan sih Om, sebenarnya nih. Karena saya kedua-duanya gitu loh. Saya trader kedua-duanya juga. berarti ya? Saya investor juga gitu loh. Tapi kalau memang disuruh salah satunya sih, saya milihnya sih ya investor. Investor, oke, sengaja. Yang kedua, tiap tahun kan selalu ada tuh Om, artinya batas bawah dari harga Bitcoin sama batas atasnya. Menurut Om Anthony, di tahun ini kira-kira batas bawah berapa, batas atas berapa Om? Ini dari analisa Om aja, bukan berarti ya kan boleh lah kita nebak-nebak tuh Om, dari jam terbang Om. Ini sharing tebak-tebakan aja gitu ya Om ya. Sebenarnya sih. Iya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau untuk dunia trading sih analisa itu cuma kepake ya 10% aja gitu loh. Analisa tuh hebat apapun orang analisa tuh ya yang kepake tuh ya paling besar tuh ya 10% aja sih. Cuma yang lebih besar kan ke psikologi sama manage keuangannya gitu ya. Tapi kalau main tebak-tebakan aja sih mungkin ya kalau saya lihat dari chartnya dari tahun penurunannya tahun 2017-18 itu kan dari 22-24 ya ke 5.000 itu sekitar 85% lah. Berarti mungkin kalau dari kita yang kemarin new ATH kita dari 69.000 ya kemungkinan aja nih kalau untuk saya pribadi ya sekitar di kisaran 18.000 20.000 lah, itu udah bottom lah kalau untuk menurut saya pribadi sih. Oke. Kalau yang ini yang atasnya Om, harga yang ATH-nya? Kalau untuk atasnya tuh mungkin dalam waktu dekat ini sih belum terjadi gitu loh. Karena maksudnya aja dalam angka aja Om, maksudnya dalam angka aja misalnya berapa? 40.000, 35.000 gitu lah, 32.000 gitu. Paling kita bakal akan ya paling stabil lah di angka dari 25-30.000 lah, paling itu stabil berapa periode inilah gitu loh. Segitu aja sih. Oke. Terus kira-kira ini kan kita udah bosan nih dihadirkan cabai merah terus nih Om. Mei, Juni kita pikir istilahnya ada tanda-tanda gitu kan, ternyata ya udah jebakan Batman lagi. Kira-kira Juli Agustus gimana Om? Sebenarnya kalau untuk dalam waktu dekat sih, kalau untuk saya pribadi sih karena ini emang lagi musim winter ya, musim dingin kripto gitu loh ya. Sebenarnya istilahnya kalau untuk kenaikannya gitu loh, ini apa turun apa naik ya balik lagi sih Om ke risetnya juga sih Om. Istilah kalau emang risetnya bagus ya, tapi kalau untuk saya pribadi sih ya kalau keinginan saya pribadi sih ya pasti pengennya naik doang gitu loh. Pengennya saya sih naik. Bukan keinginan Om, pengalaman jam terbang yang lewat Om. Kan pernah ngalamin yang seperti di bulan yang sama, di tahun yang sama gitu ya. Oke ya. Iya, betul Om. Oke, gini. Jadi tuh misalnya dia udah turun parah banget nih, nah itu untuk recovery-nya tuh nggak cepat gitu sih. Kalau pengalaman saya yang saya tahu itu per waktu paling nggak tuh ya paling cepat itu ya sekitar 6 bulan atau ya setahun 2 tahun, atau memang ada periodenya namanya ya yang kayak periode 3 tahun sekali gitu loh. Sampai nanti memang benar-benar tunggu BTC helping selanjutnya baru nanti ada namanya new ATH lagi kan kayak gitu. Iya. Oke, siap-siap. Om Bli, saya ada penasaran baru keingat Om Bli. Ada satu saya hampir kelupaan nih. Pertanyaan ini penting gini. Om Anthony, saya ada mau tanya satu. Kita tahu 2000. Boleh Om ya. Terakhir Om ya. Ya, silakan Om. Boleh. 2010 2015 itu Om. Investor besar atau well besar itu seperti kayak apalah Tesla gitu kan belum masuk tuh. Mungkin Grayscale pun investasinya masih kecil, negara-negara El Salvador juga masih belum berani gitu. Nah kan perbedaannya jauh banget sekarang nih Om.
Sekarang sudah banyak tuh perusahaan intuisi gitu kan, yang masuk gitu, banyak well masuk. Kira-kira yang saya mau tanyakan, ketahanannya bagaimana sih Om ke depan gitu? Kan dulu Oke, hancur banget gitu Om, sedangkan sekarang sudah ada backup gitu loh, sudah ada backernya gitu. Itu oke, sih oke. Om. Oke, ini kalau menurut tanggapan saya pribadi aja Om ya. Ya Om. Oke gini Om. Jadi kalau menurut saya zaman dulu kan awal mulanya gitu loh. Karena kan untuk kesadaran atau untuk trust-nya terhadap cryptocurrency kan belum ada gitu loh. Jadi kan mereka masih mungkin bisa dibilang tuh dalam tahap uji coba lah gitu loh, uji coba. Ini cryptocurrency ini memang menjanjikan atau tidak kan kayak gitu dulu Om. Nah, tapi setelah mereka udah mencoba, udah terjun juga ke dunia cryptocurrency ya, maka mereka berani untuk backup. Berarti memang cryptocurrency ini masa depan itu ya eranya masa uang digital gitu loh. Nah, masa uang digital ini ya memang blockchain ini gitu loh, mata uang digital itu loh. Jadi memang jaringan, bahkan mungkin mereka kan ke depannya kan kayak kita nanti ada yang namanya untuk sekarang kan misalnya kayak Cina dia udah bikin stable coin sendiri gitu loh, pakai blockchain kan gitu kan, atau perusahaan perbankan juga udah pakai blockchain sendiri untuk untuk jaringannya. Nah, jadi untuk ke depan sih ya kalau saya bilang sih ya uh, uh, untuk ininya ya fundamentalnya kuat lah untuk di cryptocurrency ini sih. Oke, jadi berarti sekarang tuh lebih bagus posisinya daripada zaman kemarin ya, tahun 2010-2015 ya. Iya. Berarti seandainya pun ini kan, memang kalau kita lihat kan ATH-nya kan kemarin 2018 itu di 18.000 something lah ya. Berarti kalaupun penurunannya ini paling damnya pun sekarang berarti marginnya itu sekitar 2.000 ya, 1.500 sampai 2.000 ya. Iya. Untuk mencapai titik terendahnya gitu. Tapi dengan posisi sekarang dengan adanya backer itu malah lebih bagus gitu. Malah bisa bertahan di atas 20.000 ini. Begitu ya gambarnya Om Antoni ya? Iya betul Om. Karena ada backer walls perusahaan besar kayak gitu tadi kan. Nah, ya. Karena dulu tuh kenapa mereka belum masuk yang tadi Om bilang tadi ya, karena ya menurut saya pribadi sih ya seperti itu Om. Jadi mereka juga ada proses tahap uji coba. Mungkin mereka juga udah tahu ya namanya blockchain cryptocurrency itu ya udah tahu. Tapi ya karena mereka sekarang udah masuk ke dunia ini ya, mungkin ya untuk memperkuat ekosistem juga ya kedepannya sih ya lebih kuat sih sebenarnya menurut saya sih. Oke, berarti saya udah ada gambaran nih Om. Saya rasa sih mungkin di kisaran ini harganya cukup istilahnya udah terendah banget gitu. Karena mereka juga pada nyangkut kan soalnya gitu. Oh, pasti. Mereka pada nyangkut ya semoga nggak turun lebih dalam lagi sih dari ini gitu kan. Jadi ya kalau ada dana sih ya bolehlah cicil-cicil dikit-dikit gitu ya Om ya. 5%, 10% gitu ya. Biar lebih bisa kalaupun turun bisa nambah lagi gitu. Betul. Di CA ya Om ya. Ya. Oke, saya rasa saya cukup Om Antoni. Thank you ya. Oke, siap Om. Oke, thank you Om Jimmy. Makasih Om Randi. Oke, sebelum kita akhiri Om, mungkin ada yang mau Om sampaikan pesan khusus mungkin buat kami Om di sini Om untuk menghadapi sikap mental, handle feeling seperti apa nih Om untuk menghadapi pasar yang seperti sekarang ini Om. Monggo Om. Oke, kalau pribadi saya sih untuk pesannya aja nih ya. Ya. Kalau di situasi market kayak gini sih kurangilah ngelihat chart gitu loh, ngelihat grafik gitu loh. Karena itu benar-benar bisa mempengaruhi psikologi kita gitu loh. Itu aja sih Om. Oke, siap. Thank you Om. Wah, luar biasa sekali Om diskusi kita malam ini, makin malam makin hot. Tapi karena waktu juga Om, sekali lagi terima kasih. Saya tuan rumah Dex Capital mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Om sama teman-teman Dex Lover yang sudah berkenan diskusi santai tadi. Sampai jumpa di Nyalon Yuk berikutnya. Thank you, selamat malam semuanya.